Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 yang terdiri dari yang pertama Muftia Fariha Ulfa, yang kedua Salsabilah Hiyaratun Nisa, yang ketiga Ani Naim, dan yang terakhir Anim Nur Rahmawati. Di sini kami akan membahas tentang penelitian hukum normatif. Nah, pengertian penelitian hukum normatif yaitu yang pertama, penelitian hukum normatif merupakan penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder. Yang kedua yaitu penelitian hukum normatif disebut juga penelitian hukum doktrinal. Yang ketiga, menurut Peter Mahmudi Marzuki, penelitian hukum normatif adalah suatu proses untuk menemukan suatu aturan hukum, prinsip-prinsip hukum maupun doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi. Penelitian hukum normatif menurut Surjono Sukanto. 1. Penelitian terhadap asas-asas hukum. 2. Penelitian terhadap sistematika hukum. 3. Penelitian terhadap saraf sinkronisasi. Yang keempat, penelitian secara hukum. Yang kelima, penelitian perbandingan hukum. Objek penelitian hukum normatif. Seorang peneliti hukum hanya memfokuskan perhatiannya terhadap bidang penelitian yang akan diteliti. Ruang lingkup yang menjadi permasalahan dan problem kemasyarakatan dalam bidang hukum sangat luas, meliputi hubungan keperdataan, pidana, tata usaha negara, hukum internasional, dan berbagai aspek hukum lainnya. Dengan demikian, pada dasarnya, hampir semua problem hukum dapat menjadi objek kajian dalam penelitian normatif. Nah, yang selanjutnya, pendekatan dalam penelitian hukum. Pendekatan perundang-undangan atau statute approach. Suatu penelitian normatif tentunya harus menggunakan pendekatan perundang-undangan karena yang akan diteliti adalah berbagai aturan hukum yang menjadi fokus dan merupakan tema sentral dalam penelitian. Untuk itu, peneliti harus melihat hukum sebagai sistem tertutup yang memiliki sifat-sifat sebagai berikut. A. Komprehensif, artinya norma-norma hukum yang ada di dalamnya terikat antara satu dengan yang lain secara logis. B. All-inclusive, artinya norma hukum tersebut dapat menampung permasalahan hukum yang ada, sehingga tidak akan ada kekurangan hukum. C. Sistematik, artinya norma-norma hukum tersebut tersusun secara hierarkis. Selanjutnya, pendekatan konsep atau conceptual approach. Konsep dalam pengertian yang relevan adalah unsur-unsur abstrak yang mewakili kelas fenomena dalam satu bidang studi, yang terkadang menunjukkan pada hal yang universal yang diabstraksikan dari hal-hal partikular. Selanjutnya, pendekatan analitis atau analytical approach. Maksud utama mengadakan analisis terhadap bahan hukum adalah melakukan pemeriksaan secara konsepsional atas makna yang didukung oleh istilah-istilah yang digunakan dalam aturan perundang-undangan, serta bagaimana penerapannya dalam praktik dan putusan-putusan hukum. Pada dasarnya, tugas analisis hukum adalah menganalisis pengertian hukum, asas hukum, kaidah hukum, dan berbagai konsep yuridik. Selanjutnya, pendekatan perbandingan atau comparative approach. Dalam ilmu hukum, pentingnya pendekatan perbandingan ialah dalam bidang hukum tidak mungkin dilakukan eksperimen, sebagaimana biasanya digunakan dalam ilmu empiris yang biasanya melakukan metode eksperimental. Pendekatan perbandingan adalah salah satu cara yang digunakan dalam penelitian normatif untuk membanding-bandingkan salah satu lembaga hukum atau legal institution
dari sistem hukum satu dengan lembaga hukum yang kurang lebih sama dengan sistem hukum yang lain. Pendekatan historis atau historical approach. Pendekatan yang digunakan untuk mengetahui nilai-nilai sejarah yang menjadi latar belakang serta yang berpengaruh terhadap nilai-nilai yang terkandung dalam sebuah peraturan perundang-undangan. Pendekatan historis atau historical approach ini banyak digunakan untuk meneliti dan menelaah tentang sejarah kaitannya dengan pembahasan yang menjadi topik dalam pembahasan dan penelitian hukum. Selanjutnya, pendekatan kasus atau case approach. Salah satu jenis pendekatan dalam penelitian hukum normatif yang peneliti mencoba membangun argumentasi hukum dalam perspektif kasus konkret yang terjadi di lapangan. Tentunya kasus tersebut erat kaitannya dengan kasus atau peristiwa hukum yang terjadi di lapangan. Untuk itu, biasanya jenis pendekatan ini tujuannya adalah untuk mencari nilai kebenaran serta jalan keluar terbaik terhadap peristiwa hukum yang terjadi sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan. Nah, yang selanjutnya yaitu jenis data. Dalam penelitian hukum yang normatif, biasanya hanya dipergunakan sumber-sumber data sekunder saja, yaitu buku-buku harian, peraturan perundang-undangan, keputusan pengadilan, teori-teori hukum, dan pendapat para sarjana hukum terkemuka. Data sekunder diperoleh dengan penelitian guna mendapatkan landasan teoritis berupa pendapat atau tulisan-tulisan para ahli atau pihak-pihak lain yang berwenang dan juga untuk memperoleh informasi baik dalam bentuk ketentuan-ketentuan formal maupun data melalui naskah resmi yang ada. Terima kasih. Sekian presentasi dari kami. Saya perwakilan dari kelompok 6 meminta maaf bila ada kesalahan kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.